Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati dari Bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Halo sahabat Buleleng, berjumpa kembali dalam Bitkom Bincang Komunikasi, sebuah podcast resmi dari Pemkab Buleleng yang akan membahas seluruh informasi terkini terkait pembangunan yang ada di Bumi Panji Sakti. Masih dari ruangan Buleleng Comment Center bersama saya Liana tentunya, dan kali ini kita berada di suasana yang berbeda karena kita sudah kedatangan dari tim Sweet Ngopai, karena kali ini Bitkom berkolaborasi dengan tim Sweet Ngopai dari BPKPD Kabupaten Buleleng. Sebelum itu, kami mengingatkan kembali kepada sahabat Buleleng, jangan lupa penuhi kebutuhan air mineralnya dengan mengkonsumsi Yeh Buleleng, air kebanggaan Buleleng dari Buleleng untuk Buleleng. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung sapa saja tim kita dari Sweet Ngopai. Halo. Halo Kak Liana, saya Priska nih dari BPKPD Kabupaten Buleleng, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, yaitu di Sweet Ngopai. Dari kali ini nih kita bakalan kolaborasi bersama Bincang Komunikasi, kolaborasi dari BPKPD gitu ya kepada Pemkab Buleleng. Terkait apa nih? Terkait apa? Yaitu terkait perpajakan daerah dan seputaran keuangan, pengelolaan keuangan di BPKPD Kabupaten Buleleng. Tapi sebelum itu ikuti media sosial kami, yaitu di Jangan lupa ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook maupun YouTube di Pemkab Buleleng, dan juga jangan lupa ikuti kami di website resmi Pemkab Buleleng dan juga Kominfo Santi. Selain itu, dan ikuti seluruh media sosial kami, baik itu Instagram, Facebook, dan YouTube BPKPD Kabupaten Buleleng, dan kunjungi website resmi kami di bpkpd.bulelengkap.go.id. Tapi sebelum itu ada narasumber ini. Ada 2 narasumber, itu ada yang cantik, ada yang ganteng gitu ya kalian ya. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu, yaitu narasumber kami dari Kepala Bidang Penagihan dan Pajak Daerah, Evaluasi Pajak Daerah, yaitu Bapak Gusti Putu Sudiana, SEMAP. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Priska dan Mbak Lia. Apa kabarnya ini? Baik. Dan ada yang paling cantik di sini narasumbernya, yaitu dari Luh Putu Dinda Yunita, SEMAP, dari Kepala UPTD PAD Buleleng 1. Selamat pagi Mbak Dinda. Cantik. Iya, terima kasih. Sebenarnya cantik sekali ini Dan juga ganteng nih. Iya. Warna baju itu singa atau ya ungu-ungu gitu ya. Cerah gitu ya. Lanjut nih Liana, gimana? Ada yang ingin ditanyakan nih tentang kami nih di pajak daerah? Oke, jadi tanpa berpanjang lebar, jadi kita langsung saja ya ke pertanyaannya. Jadi gini Ci, kan Aji udah lama banget nih berkecimpung di dunia perpajakan daerah. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut terkait pajak daerah, bisa Aji jelaskan sedikit poin tentang apa sih itu pajak daerah? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Selamat pagi kepada seluruh wajib pajak Buleleng dimanapun berada. Harapannya semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Mbak Lia. Sebelum nanti kita masuk ke dalam apa sih itu gini, kan alangkah baiknya kita pahami dulu apa sih sebenarnya pajak daerah itu. Pajak daerah itu menurut Undang-Undang 1 tahun 2022 yang merupakan pengganti Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, disebutkan bahwa pajak daerah itu ialah kontribusi wajib oleh masyarakat atau badan hukum yang terutang yang digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran pembangunan di Kabupaten Buleleng. Nah, iuran ini sifatnya memaksa. Jadi wajib itu masyarakat menyetorkan atas apa yang menjadi objek-objek pajak daerah itu sendiri. Nah, untuk diketahui juga sesuai dengan undang-undang tersebut bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten kota itu ditetapkan
sebanyak 10 jenis pajak. Yaitu diantaranya adalah pajak hotel, kemudian pajak restoran, kemudian pajak hiburan, kemudian pajak parkir, kemudian pajak penerangan jalan, kemudian ada pajak reklame, ada pajak galian C atau lebih kita kenal dengan pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian ada pajak bea perolehan hak atas tanah atau BPHTB, dan yang terakhir adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan atau yang kita kenal dengan PBBP 2. Itu Mbak Lia. Oke, jadi pajak daerah itu bisa disebut sebagai kontribusi wajib ya, Ji, ya, dari wajib pajak untuk membayar ke daerahnya. Jadi berapa sih kira-kira target PAD gitu dari pajak daerah yang tadi Aji sebutkan, mungkin dari pajak bumi bangunan, dari pajak restoran, berapa sih kira-kira targetnya, Ji? Untuk target PAD yang sudah ditetapkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan kemarin, itu sebesar 570 miliar rupiah. Kemudian khusus di pajak daerah sendiri, kita di BPKPD dibebankan atas target penerimaan sebesar 204 miliar. Ya. Gini Ji ya, tadi kan Aji bilang tentang target PAD gitu ya. Gimana sih kebiasaan BPKPD nih? Biasaannya tuh mengeluarkan inovasi-inovasi, baik itu inovasi perpajakan atau inovasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat langsung untuk Semeton Buleleng. Apa sih inovasi BPKPD untuk tahun ini? Apalagi tahun ini sudah mulai 2 bulan ini udah mau selesai nih 2024 gitu ya kalian ya. Terima kasih Mbak Priska. Jadi betul sekali bahwa tentu di dalam target yang sudah dibebankan kepada BPKPD kami, ya tentu kita tidak bisa hanya diam sifatnya menunggu. Tentu sesuai dengan aturan regulasi yang ada, kami lakukan upaya-upaya bagaimana atas beban target yang dibebankan tersebut dapat kita realisasikan di bulan Desember ini. Secara intensifikasi atau ekstensifikasi, memaksimalkan atas potensi penerimaan yang sudah ada maupun mencari sumber-sumber penerimaan yang ada, inilah yang terus kami lakukan. Nah, dari upaya intensifikasi ekstensifikasi ini, kita berupaya kolaborasi bagaimana menghasilkan atau membuat sebuah inovasi. Nah, salah satunya inovasi yang sudah kita laksanakan di tahun 2024 ini khusus di pajak PBBP 2, yaitu adalah promo Merdeka PBBP 2. Nah, itulah salah satu upaya sehingga nanti di Desember kita ini target yang 204 miliar ini dapat kita realisasikan 100%. Begitu Mbak Priska. Wow, Semeton Buleleng ternyata ada promo Merdeka. Tapi dengar-dengar nih ya Ji ya, Bu Dinda ya, 50% sampai pemutihan. Apakah benar itu sampai segitu sampai pemutihan tentang pajak daerah? Coba dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Priska. Benar yang sudah dikatakan oleh Aji, BPKPD sudah mengeluarkan inovasi yaitu berupa promo Merdeka. Promo Merdeka yaitu salah satu inovasi dari BPKPD yang diberikan kepada masyarakat dari bulan Agustus pada saat bulan kemerdekaan itu. Di sana di mana khususnya bagi masyarakat Buleleng, khususnya wajib pajak PBBP 2 yang mempunyai tunggakan pajak di tahun 2019 itu bisa mendapatkan potongan 50% dengan syarat dan ketentuan berlaku. Seperti itu. Oke. Jadi tadi kan sudah berbicara tentang inovasi yang diberikan oleh BPKPD untuk mencapai target di akhir tahun ini. Terus pasti masyarakat Buleleng kan penasaran nih, apa sih alasan dibalik BPKPD memberikan promo Merdeka ini? Terus apa sih yang melatar belakangi BPKPD mengambil inovasi ini? Dan juga pasti tentunya ada peraturan yang mendasari dari promo ini. Bisa dijelaskan sedikit, Ci? Ada beberapa alasan sehingga kami BPKPD mengambil kebijakan, salah satunya adalah promo Merdeka PBBP 2. Yang pertama adalah tentu ini kembali seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal adalah dalam rangka bagaimana mengoptimalkan penerimaan kita dari sektor pajak daerah sehingga nanti dapat realisasi secara maksimal. Harapan kita sih nanti bisa di atas 100%. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengoptimalkan piutang pajak kita, karena untuk diketahui juga bagi masyarakat Buleleng, semenjak pengelolaan PBBP 2 diserahkan ke pemerintah daerah, itu piutang pajak
PBB itu memiliki saldo atau data piutang yang cukup tinggi, di atas 100 miliar. Nah, inilah harapannya dengan adanya kebijakan ini, piutang pajak tersebut dapat kita maksimalkan penerimaannya. Tentu dengan memberikan seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Kepala UPTD adalah memberikan kemudahan bagi wajib pajak bagaimana caranya bisa melakukan pembayaran piutang tersebut. Kemudian alasan yang berikutnya adalah ini menjawab apa yang menjadi permohonan keberatan di tahun 2019 kemarin. Sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang mengajukan permohonan atas pengurangan pajak PBB P2. Karena seperti yang kita ketahui di 2019 pemerintah daerah melakukan penyesuaian NJOP, nilai jual objek pajak, yang mendekati nilai pasar. Adanya penyesuaian inilah yang menyebabkan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat tentu mengalami penyesuaian. Nah, inilah alasan-alasan kenapa akhirnya melalui beberapa diskusi, kemudian kajian dibuat, kemudian disusun dalam sebuah rancangan peraturan bupati, kemudian kita konsultasikan juga dengan para pihak terkait. Akhirnya terbitlah peraturan Bupati Buleleng nomor 20 tahun 2024 tentang pemberian pengurangan dan pembebasan pokok pajak PBB P2 yang menjadi dasar hukum daripada promo Merdeka PBB P2, Mbak Lia. Oke. Tadi kan dijelaskan nih tentang apa sih alasan-alasan diadakan promo Merdeka seperti itu. Tapi Semeton Buleleng harus tahu juga nih ke Bu Dindaya, sampai kapan sih promo Merdeka ini dilaksanakan? Apa sampai tahun depan atau gimana gitu ya? Coba dijelaskan Bu Dinda. Iya, Mbak Rizka. Promo Merdeka ini BPKPD dari tanggal 16 Agustus 2024 kemarin dan memang benar diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 20 Desember 2024. Seperti itu. Jadi masyarakat Buleleng bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ya, lagi berapa bulan ini ya? Ya, sampai 20 Desember ya Semeton Buleleng, jangan sampai kelewat gitu ya Bu Dinda ya. Oh, berarti bener ya yang kita lihat, pernah lihat nggak ya Kak Priska yang di Videotron yang di Pasar Banyuasri? Oh, yang besar-besar itu. Iya, di gede yang itu kan ada itu. promo Merdeka katanya. Terus kan masyarakat mungkin ngerasa bener nggak sih itu informasinya? Kira-kira bener kan Ci informasinya? Iya, tentu itu sangat benar sekali, akurat, bukan hoax intinya ya. Nah, itu merupakan salah satu upaya kita BPKPD bagaimana memaksimalkan inovasi kebijakan promo Merdeka ini, ya salah satunya mengadakan sosialisasi. Nah, media yang kami gunakan salah satunya adalah memanfaatkan beberapa layar besar yang sudah terpasang di beberapa sudut kota Singaraja. Harapannya nanti informasi ini dapat diterima oleh masyarakat Buleleng seluas-luasnya, sehingga dengan masyarakat menjadi tahu ada kebijakan ini akan merangsang wajib pajak untuk mau melakukan pembayaran atas piutang pajak, khususnya PBB P2. Begitu Mbak Lia. Berarti itu di TV besar adalah salah satu upaya untuk Semeton Buleleng dalam pembayaran pajak. Lagi apa sih upaya-upaya yang dilakukan BPKPD biar tepat sasaran? Itu TV besar kan tidak semua masyarakat Buleleng lewat ke sana gitu ya. Apa sih lagi upaya yang dilakukan BPKPD terhadap Semeton Buleleng dalam pembayaran pajak? Iya. Ya, tentunya keberhasilan sebuah kebijakan tentu akan kita lakukan evaluasi ke depannya. Tadi sudah disampaikan salah satu upaya yang kita lakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi, memanfaatkan media yang sudah ada. Kemudian tentu hal pertama yang kami lakukan, kalau boleh sedikit bercerita, sejak diundangkannya Perbup 20 tahun 2024 kemarin, langkah pertama yang kami lakukan di BPKPD adalah satu, dengan melakukan penyesuaian atas sistem yang kami miliki. Kenapa? Tentu harapannya adalah setelah kebijakan atau ini dikeluarkan, nanti masyarakat tidak mengalami kesulitan. Ya, langkah pertama kami lakukan penyesuaian dengan dibantu oleh Bank BPD Bali selaku Bank RKUD. Kami lakukan penyesuaian sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah melakukan sosialisasi, baik yang sifatnya menggunakan media-media sosial yang
tadi sudah disampaikan melalui Instagram, kemudian melalui YouTube, Facebook, secara masif kita lakukan. Dan juga Bapak PLT Kepala BPKPD bersama Kepala Bidang terkait juga sudah melakukan sosialisasi melalui stasiun-stasiun radio yang ada di Kota Singaraja. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi dengan bertatap muka langsung. Karena kan benar apa yang disampaikan tadi, kalau hanya mengandalkan media-media online, ya tentu mereka yang kebetulan tidak lewat misalkan di media tersebut tentu tidak mengetahui. Tapi kami bersama dengan Kepala UPTD yang ada di yang mewilayahi 3 wilayah di Kabupaten Buleleng ini melakukan sosialisasi secara konvensional, artinya mendatangi langsung wajib pajak baik pada saat kegiatan yang namanya gebyar atau gerakan membayar di masing-masing desa ataupun di masing-masing subak. Jadi kami sosialisasikan kebijakan ini dengan langsung bertatap muka sehingga apa yang menjadi kebijakan ini dapat langsung diterima sehingga tidak terjadi lagi sumbatan. Artinya langsung bisa ditangkap oleh masyarakat karena seperti kita ketahui bahwa Buleleng dengan konsep negara gunung ini sebagian masyarakatnya ya masih tinggal di pedesaan. Inilah kami terus berkolaborasi dengan pihak desa bagaimana caranya bisa menghadirkan masyarakat datang, kami akan datang memberikan sosialisasi. Kemudian kami juga melakukan pemetaan. Di mana sih piutang-piutang pajak yang nilainya cukup tinggi? Maka kami masif lakukan kegiatan di sana. Bisa sekali 2 kali. Terus kami lakukan kegiatan baik yang sifatnya tadi sudah gebyar ataupun kegiatan door to door dengan mendatangi langsung wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kami juga melakukan promo. Jadi masyarakat yang melakukan pembayaran secara non tunai atau digital, kami berikan hadiah yang menarik pada hari-hari tertentu. Jadi ini juga merupakan salah satu media merangsang masyarakat bagaimana mendukung digitalisasi di Kabupaten Buleleng. Karena untuk kita ketahui bersama bahwa Buleleng ini sudah 3 kali berturut-turut sebagai kabupaten terbaik di dalam pengelolaan TP2DD khususnya digitalisasi di sektor pendapatan. Nah, inilah upaya-upaya yang kami lakukan sehingga nantinya apa yang menjadi kebijakan terkait dengan promo Merdeka PBBP 2 ini dapat terrealisasi dengan maksimal. Wah, jadi udah banyak sekali ya upaya yang dilakukan oleh BPKPD untuk penyampaian informasi tentang promo Merdeka ini tepat sasaran. Jadi mulai dari BPKPD sudah mulai dari menyusun inovasi, kemudian memberikan upaya penyampaian informasi dengan tepat. Kemudian terus masyarakat pasti bertanya-tanya nih, gimana sih apa sih yang harus dilakukan gitu Bu Dinda ya? Apa sih yang harus dilakukan masyarakat biar mendapatkan promo Merdeka ini? Syaratnya mudah sekali, masyarakat cuman harus ngecek tunggakan PBB saja. Apabila masyarakat itu mempunyai tunggakan di tahun 2019 ke bawah, itu cukup dengan melakukan pembayaran saja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Setelah itu dilakukan pembayaran, maka mendapat potongan 50% di tahun 2019 dan secara otomatis di tahun 2018 ke bawah piutangnya itu lunas seperti itu. Jadi Bu Dinda kan tadi dapat menyinggung bahwa 2019 ke bawah itu ada 50% atau dihapuskan gitu ya. Misalkan nih Priska nih punya tunggakan nih Ji ya, punya tunggakan nih tahun 2020. Apa 2019 ke bawah itu hapus seketika gitu atau gimana? Iya. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala UPTD 1 tadi ya benar adanya. Jadi misalkan nih Mbak Priska nih punya tunggakan dari 2020 ke bawah kan begitu. Nah, pada saat ternyata di 2019 ada tunggakan nanti sistem akan secara otomatis melakukan pengurangan sebesar 50%. Kemudian 2018 ke bawah otomatis akan terhapus. Dan dengan syarat tentu seperti apa yang disampaikan tadi, tunggakan pajak dari 2020 sampai 2024 harus dilakukan pembayaran. Jadi
inilah di awal seperti yang sampaikan tadi, kami lakukan penyesuaian sistem dulu karena kebijakan ini adalah otomatis dilakukan. Jadi masyarakat tidak perlu ribet harus ngurus administrasi ke kantor desa untuk mengajukan permohonan dulu, kemudian baru bisa mengikuti kebijakan ini. Jadi sistem sudah secara otomatis. Itulah kemudahan yang diberikan di dalam kebijakan Promo Merdeka PBBP 2 ini, Mbak Priska. Jadi pada saat nanti Mbak Priska memiliki tunggakan 2020 ke bawah, ya 2019-nya otomatis 50% dong. Nah, yang 2018 ke bawah ya sudah dipastikan akan terhapus. Sisanya tinggal membayar 2020 sampai dengan 2024. Dan itu pun sampai dengan 2022 dendanya sudah 0. Ya, jadi sudah tidak ada kewajiban untuk membayar sanksi berupa denda. Jadi sangat luar biasa, sangat meringankan. Jadi harapan kami sih masyarakat Buleleng segera seperti tadi mengecek tunggakannya dengan datang ke kantor UPTD atau kantor sedahan terdekat, ataupun datang ke Mall Pelayanan Publik yang ada di lantai 3 Pasar Banyuasri. Dapatkan untuk mencari cek tunggakan ataupun secara mandiri melalui aplikasi-aplikasi yang sudah ada, yang sudah di-launching oleh BPKPD Kabupaten Buleleng. Mungkin itu Mbak Priska. Berarti 2018 itu dihapuskan tanpa ada permohonan gitu Ji ya? Betul. Langsung betul. ya? Iya, langsung otomatis ribet-ribet tentang permohonan, iya, ngeprint surat atau gimana itu betul, tidak ada ya? Betul. Tanpa permohonan atau gitu ya? perlu meterai lagi untuk nempel sangat dagangan. meringankan ya. Iya, Untuk sangat Jadi- memberikan kemudahan intinya bagi masyarakat untuk mau melaksanakan kewajiban perpajakannya khusus PBBP 2. Jadi karena udah diberikan keringanan, kemudahan seperti ini, harusnya masyarakat mau gitu membayar pajak ya Kak Priska ya. Jadi selain dari Promo Merdeka ini, Liana dengar-dengar katanya ada yang manis-manis. Jadi dari tadi terus manis-manis dari BPKBD ini slogannya manis-manis ya. Jadi apa aja sih tuh yang manis-manis kalau boleh tahu? Haji sama Bu Dinda boleh dijawab, terserah bebas. Oh ya, baik, program yang manis-manis ya semanis narasumber yang datang hari ini mungkin ya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan pada Kinten di awal tadi, bahwa dalam rangka mendukung digitalisasi di Kabupaten Buleleng, kami juga memiliki beberapa inovasi dalam hal meningkatkan digitalisasi di sektor penerimaan pajak daerah. Ya salah satunya adalah program Sweet Sunday dan Kamis Manis, yaitu adalah merupakan program pemberian 1 kilogram gula pasir bagi masyarakat Buleleng yang melakukan pembayaran secara non tunai. Jadi kalau yang Sweet Sunday itu dilaksanakan pada kegiatan Car Free Day di Taman Kota Singaraja. Jadi masyarakat cukup datang pada mobil layanan kami, maka akan dilayani, tidak perlu membawa SPPT, cukup datang, tinggal misalkan saya memiliki lokasi objek tanah di sini, misalkan tidak diketahui SPPT-nya, nanti petugas kami akan membantu mencarikan SPPT-nya. Kemudian lakukan pembayaran secara non tunai, maka akan mendapatkan sweetener hadiah berupa 1 kilogram gula pasir. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah Kamis Manis, yaitu juga program kami di setiap hari Kamis. Jadi masyarakat yang melakukan pembayaran secara non tunai di hari Kamis di loket-loket UPTD, kami juga siapkan hadiah 1 kilogram gula pasir. Jadi itu maksudnya yang Kamis, yang manis-manis. Yeah. Jadi bukan narasumbernya yang manis-manis ya. Ya jadi gitu ya masyarakat Buleleng. Jadi selain Promo Merdeka, BPKBD juga ada yang manis-manis nih, yaitu ada Sweet Sunday dan juga Kamis Manis gitu. Jadi masyarakat Buleleng yang datang ke Car Free Day ya tadi dibilang ya. Car Free Day selain juga berbelanja, bisa juga membayar pajak di sana. Langsung. Selain itu Ji ya, tadi kan Aji bilang ada Sweet Sunday, ada Kamis Manis, tapi di UPTD nih, Ibu kan kebetulan kepala UPTD PAD 1 ini. Jangkauannya UPTD PAD Buleleng 1 di mana aja sih? Iya, Mbak Priska. Jangkauan di wilayah UPTD 1 itu dari Kecamatan Kubu Tambahan, Sawan, dan Kecamatan Tejekule. Kami dari BPKPD itu ada 3 UPTD. Kebetulan saya di UPTD 1 dan ada di UPTD 2 itu wilayahnya di Banjar, Sukasada, dan Buleleng. Dan kalau misalnya masyarakat Buleleng yang daerah barat itu bisa langsung datang ke UPTD 3 yang ada di Seririt. Di sana di Seririt UPTD 3 membawahi Kecamatan Seririt,
Gerogak dan Sumbiu seperti itu. Jadi Semeton Buleleng nggak harus ke Singaraja dulu, ke kota dulu. Kita di BPKPD juga ada UPTD gitu Bu ya, Mbak Dinda ya. Jadi menyebar ini Kamis Manis ini sudah seluruh UPTD PAD Buleleng gitu ya, baik itu UPTD PAD 1, 2, 3 itu seluruhnya ada Kamis Manis. Cuma Sweet Sunday saja yang harus ada di Taman Kota Singaraja gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Semeton Buleleng ini ya, saya bacakan dulu ya. Oke. Ini baru sekali nih, anyar dari DM dari Instagram BPKPD Kabupaten Buleleng. Boleh yang menjawab Aji, boleh menjawab Bu Dinda gitu ya. Banyak pertanyaan, ada 3 pertanyaan sih. Yang pertama ya, gimana sih cara saya untuk mengecek PBB? Rumah saya sangat jauh nih di Munduk gitu ya. Di Munduk, apa saya harus ke UPTD? Munduk berarti di Busung Biu gitu. Munduk berarti Sukesada ya. Apa saya harus ke Sedan Sukesada dulu, jalan bawa motor untuk mengecek tunggakan atau gimana gitu. Itu pertanyaan 1 dulu, coba dijawab dulu. Baik. Tadi Suksemet yang sampaikan terima kasih kepada beli atau bapak yang ada di Munduk, artinya sudah eling akan kewajibannya terkait dengan perpajakan. Ini bisa dilihat indikatornya dengan menanyakan gimana sih caranya kami mendapatkan SPPT, yaitu sebagai salah satu indikator kami bahwa masyarakat sudah eling apa yang menjadi kewajibannya. Nah, untuk mendapatkan SPPT ini tentu juga kami sangat permudah sekali. Tadi kalau di Munduk, kalau memang nanti beli bisa datang ke Sedan terdekat di Sukesada, tentu nanti akan alangkah baiknya. Tetapi secara digital pun kami sudah siapkan. Seperti apa kami sampaikan bahwa kami memiliki aplikasi yang namanya Panji Den Bukit. Nanti beli dapat bisa mengecek di sana terkait dengan SPPT tahun 2024 misalkan atau tahun-tahun sebelumnya, bisa langsung cetak di sana ataupun melalui call center kami di 0813610.046 chat di sana, kemudian nanti petugas kami akan 24 jam ini akan melayani setiap apa yang menjadi pertanyaan konsultasi dari wajib pajak ataupun melalui alamat web di www.bpkpdbulelengkap.go.id. Jadi kami sangat open, jadi masyarakat tidak perlu ragu karena SPPT itu bukan merupakan sebuah barang yang atau dokumen yang sangat tenget istilahnya. Jadi sekarang sudah bisa diakses di berbagai aplikasi ataupun link yang kami sediakan. Jadi ataupun nanti pada saat kegiatan gebiar misalkan rekan-rekan kami di wilayah Munduk kan, tinggal datang ke sana, nanti akan dibantu oleh petugas kita secara konvensional untuk mengecekkan SPPT yang dimaksud. Tentu harapannya nanti setelah SPPT diterima dilakukan pembayaran pada bank BPD terdekat misalkan di wilayah Pancasari ataupun pada saat kegiatan itu ataupun lewat m-banking, kemudian virtual account, kemudian lewat ATM misalkan, kita buka kanal pembayaran seluas-luasnya ataupun menghubungi Indomaret terdekat juga bisa dilakukan pembayaran gitu. Ya, pertanyaan kedua ya Bu Dinda ya dari Kecamatan Kubur Tambahan ini, Kecamatan Kubur Tambahan. Mau tanya nih, kalau minta SPPT itu menurut Aji kan bisa online gitu ya. Apakah secara online saja atau bisa di kantor perbekal kah atau di mana gitu? Coba. Iya Mbak Priska, kebetulan di Kubur Tambahan ya, wilayah UPTD 1. BPKPD itu telah mencetak SPPT di awal tahun 2024. Itu biasanya di bulan Maret itu akan didistribusikan ke masing-masing UPTD. Nah, dari UPTD itu akan juga langsung diserahkan ke desa. Di sana para perbekalnya menyerahkan kepada para kadusnya. Di sana atau masyarakat bisa kok untuk mengambil SPT di kantor desa terdekat, ataupun yang kalau misalnya dekat dengan kantor sedahan bisa diambil di situ juga, seperti itu. Oh, berarti nggak harus di media sosial ataupun media-media atau aplikasi-aplikasi dari BPKPD ya. Berarti BPKPD sangat banyak banget ya upayanya untuk mendistribusikan SPPT ataupun informasi perpajakan. Pertanyaan terakhir nih Ji ya. Kak Lia, pertanyaan terakhir nih. BPKPD kan ada nomor sertifikat itu. Apakah bisa dari nomor sertifikat itu untuk mengecek NOP gitu ya? Bisa.
Nah tadi pada saat aplikasi Panji Den Bukit itu, Mbak Priska, ini juga bagi masyarakat Buleleng pada umumnya. Jadi bukan nanti hanya pada wajib pajak PBB P2. Pajak hotel dan restoran pun dapat menggunakan aplikasi Panji Den Bukit itu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti melakukan pelaporan SPTPD, kemudian tadi melakukan cek tunggakan misalkan, atau untuk melakukan konfirmasi verifikasi sertifikat. Nah, ada menu untuk melakukan hal tersebut. Jadi Tiang harapkan masyarakat Buleleng tidak usah ragu, artinya untuk memanfaatkan kanal-kanal atau media-media yang kami siapkan untuk melakukan konsultasi ataupun melakukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan seputar perpajakan daerahnya. Jangan ragu untuk menghubungi petugas kami, dan petugas kami secara profesional akan memberikan jawaban dan tanggapan sesuai dengan regulasi yang ada. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagi masyarakat Buleleng, atas seluruh pelayanan yang ada di BPKPD Nike adalah gratis. Jadi tidak dipungut bayaran Rp1 pun. Jadi ngiring sarang sami masyarakat Buleleng, seperti yang sudah Tiang sampaikan, mari kita eling akan kewajiban perpajakan kita. Oke, Kak Lia ya, udah nggak kerasa ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak untuk narasumber kita pada kali ini ya, terkait promo Merdeka sampai dengan tanggal berapa ya Kak Lia ya? Sampai dengan tanggal 20 Desember 2024. Bagaimana caranya? Syarat mendapatkan promo Merdeka: yang pertama, lunasi pokok dan denda tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Yang kedua, merdeka sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2019, dan merdeka sebesar 2018 ke bawah itu dihapuskan tanpa adanya permohonan. Permohonan baik itu di print atau itu tidak. Jadi tidak ada permohonan untuk 2018 ke bawah. Tapi ingat, syarat pertama yaitu lunasi pokok dan denda tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Bagaimana Kak Lia untuk informasi dari BPKPD? Wah, jadi informasinya sudah sangat banyak sekali yang didapatkan. Jadi saya harap, kita harapkan ya masyarakat mampu memahami informasi yang kita berikan, kemudian masyarakat membayar tagihan pajak mereka seperti itu. Tepat waktu gitu ya, tentunya sebelum juga tepat waktu. jatuh tempo promo Merdeka ini 20 Desember 2024. Ada quote terakhir untuk Pak Gusti sama Bu Dinda, gimana? Baik, terima kasih. Tentu Tiang ucapkan terima kasih kepada PMK Buleleng yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan informasi yang sangat penting ini kepada masyarakat Buleleng. Yang kedua, tentu harapannya masyarakat segera melakukan kewajiban perpajakannya sehingga nanti tidak memiliki tunggakan terkait utang pajak, karena tahun 2025 belum tentu ada kebijakan promo Merdeka PBB P2 niki. Ngiring masyarakat Buleleng segera datangi kantor Sedahan atau BPKPD untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ngiring sarang-sarang duwenang yang sing irage sire malih untuk membangun Buleleng berbangga. Mungkin itu. Ya, dari Bu Dinda gimana? PTD PAD Buleleng 1. Kalau kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk masyarakat Buleleng yang sudah sadar akan kewajiban perpajakannya. Benar seperti katanya Pak Kabid Penagihan, bahwa pembangunan Buleleng itu tergantung dari kita sendiri. Jadi tolonglah diingat kewajibannya untuk membayar pajak untuk juga kabupaten kita tercinta. Ya, terima kasih ya beberapa quote untuk Semeton Buleleng. Terima kasih untuk Bapak Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi Pajak Daerah BPKPD Kabupaten Buleleng dan Ibu Dinda selaku Kepala UPTD PAD Buleleng 1. Terima kasih kesempatannya sudah hadir. Dan terima kasih juga untuk PMK Buleleng ya, di bincang komunikasi ini kita sudah dikasih ruang sebesar ini untuk Semeton Buleleng. Dan semoga seterusnya kita bisa berkolaborasi. Iya, untuk Semeton Buleleng ya, baik itu tentang perpajakan daerah maupun pengelolaan keuangan di BPKPD Kabupaten Buleleng. Ya, Semeton Buleleng jangan sampai ketinggalan gitu ya. Ingat ya Kak Lia ya, bahwa 20 Desember 2024 promo Merdeka itu berakhir.
Untuk semutan Buleleng, ingat bayar pajak, awasi penggunaannya. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. BPKPD melayani dengan hati dan hati-hati tanpa suap, pungli, dan gratifikasi.